Halo, ketemu lagi dengan Hendro di sini dari kelas coding. Pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana membuat REST API menggunakan Node.js. Dalam hal ini nanti saya akan menggunakan Express.js framework di Node.js yang terhubung dengan database MySQL. Ini video tutorial yang boleh dikatakan masih sangat basic ya, jadi sangat cocok bagi teman-teman yang baru akan belajar Node.js tentunya. Semoga dengan video tutorial ini nantinya teman-teman akan dapatkan pencerahan ya atau referensi untuk lebih lanjut lagi belajar Node.js. Oke, tanpa membuang waktu, mari kita mulai tutorialnya. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Baik, hal pertama yang perlu kita pastikan adalah kita sudah menginstal Node.js dan MySQL di komputer kita atau di laptop kita. Kalau teman-teman yang belum memiliki Node.js ataupun MySQL di komputernya, saya persilakan untuk diinstal terlebih dahulu. Masternya bisa kita download dari website Node.js itu sendiri. Saya bisa buka nodejs.org di sini. Kemudian kita bisa download versi yang sesuai dengan sistem operasi yang ada di komputer kita. Misalnya di tempat saya menggunakan macOS, maka saya akan download versi macOS di sini. Teman-teman silakan disesuaikan. Dan versi yang tersedia di sini ada yang terbaru versi 14 atau yang LTS versi 12. Teman-teman bisa pakai yang LTS atau yang terbaru, yang current. Kemudian setelah diinstal, kita akan memiliki Node.js terinstall tentunya, dan kita bisa panggil perintah Node.js-nya dari command line. Seperti ini, saya bisa cek versi saya, node-min-v, ya. Di komputer saya kebetulan masih terinstall versi yang cukup lama ya teman-teman. Jadi saya belum sempat mengupdate, tapi nggak masalah ya, masih bisa kita gunakan. Kalau teman-teman menggunakan yang terbaru juga lebih baik. Kemudian saat kita menginstal Node.js itu juga akan menginstal npm ya. Saya bisa cek juga versi saya masih 6.4.1. npm ini adalah package manager di JavaScript ya. Kita butuhkan npm untuk memanage dependensi, misalnya library-library yang akan kita gunakan. Misalnya nanti kita akan menggunakan framework Express ya, Express.js, nanti kita install menggunakan npm. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan koneksi ke database MySQL. Nah, ada library MySQL yang perlu kita install tentunya. Nah, itu menggunakan npm ya. Nah, sampai di sini kita udah menginstal Node.js di komputer kita. Berikutnya ya kita install database MySQL. Kalau belum ada, teman-teman bisa cari aja langsung MySQL download gitu. Dan silakan menuju ke website MySQL untuk mendownload versi MySQL yang sesuai dengan komputer kita atau operating system yang ada di komputer kita. Kita bisa select operating systemnya ya, entah Windows, entah Linux, dan lain-lain. Ya, kita bisa sesuaikan di sini. Mungkin kalau menggunakan Windows, maksud saya kalau menggunakan iOS atau menggunakan Linux, mungkin bisa langsung diinstal dari command line gitu ya. Misalnya di iOS kita bisa pakai ya, brew, atau mungkin di Linux ya, di Ubuntu mungkin kita bisa install dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di Linux. Ya, kalau Windows kita bisa install melalui installer di sini, teman-teman tinggal download dan diinstal aja. Oke. Dan biasanya ya kita butuh untuk melihat database yang sudah kita install, kita juga perlu biasanya kliennya ya. Nah, kita bisa menggunakan misalnya kalau di MySQL itu kita bisa MySQL Query Browser ya. Bisa cek MySQL Query Browser, yaitu defaults-nya. Nah, ini dia, teman-teman juga bisa install. Ya, ini untuk kayak halaman adminnya gitu ya, untuk memanage database MySQL di komputer kita.
Kemudian atau kalau di Windows, dulu saya waktu menggunakan Windows, saya biasanya menggunakan Heidi SQL. Nah, ini sangat ringan ya, dan sangat mudah juga digunakan, dan dia juga bisa dipakai untuk koneksi ke beberapa database yang lain seperti ke Postgres. Nah, saya sarankan kalau di Windows teman-teman bisa pakai ini, atau mungkin kalau di Linux atau di iOS teman-teman bisa juga pakai DB Weaver, sorry, yang ini ya, teman-teman bisa cari sendiri ya. Silahkan di-download dan disesuaikan konfigurasinya. Oke, nah ini juga fungsinya sama ya. Intinya adalah tools untuk memanage database MySQL kita. Oke. Kemudian ya kalau udah terhubung bisa juga menggunakan PHPMyAdmin misalnya. Ya biasanya kalau kita install di komputer kita, kalau kita juga bermain dengan PHP gitu ya. Bermain dengan PHP biasanya kita akan install dalam satu paket gitu kan ya, pakai MAM, SAM gitu ya, atau XMPP dan lain-lain. Biasanya akan ikut terinstall itu adalah PHPMyAdmin. Nah, kebetulan di komputer saya itu udah ada PHPMyAdmin yang jalan di port 4001. Nah, saya bisa menggunakan ini. Ini juga fungsinya sama seperti DB Weaver, sama dengan MySQL Workbench, atau sama dengan Heidi yang tadi saya sudah tunjukkan. Tinggal teman-teman prefer menggunakan yang mana. Oke. Nah, saya nanti akan menggunakan PHPMyAdmin yang kebetulan udah terinstall di komputer saya. Nanti akan saya pakai untuk membangun database dan tabel-tabelnya. Oke, nah jadi pastikan langkah pertama adalah kita sudah menginstal Node.js, kemudian sudah menginstal database MySQL plus editor atau GUI kliennya ya, misalnya kayak PHPMyAdmin, kayak MySQL Workbench atau Heidi tadi, atau pakai DB Weaver tadi. Oke, silahkan dipilih. Nah itu syarat yang pertama. Kemudian kalau sudah, kita bisa mulai membangun aplikasi API kita ya, membangun API kita. Misalnya kita siapkan dulu database-nya ya. Saya akan menggunakan PHPMyAdmin seperti yang saya katakan tadi. Di sini saya bisa create database yang baru, mungkin saya beri nama DB barang mungkin. Oke. DB barang gitu ya, kita nanti buat satu database, mungkin nanti ada tabel barang gitu ya, yang hanya berisi nama, mungkin deskripsi, harga, kayak gitu aja. Jadi tidak kompleks gitu ya, nanti kita akan bangun API untuk memanipulasi tabel itu. Oke, ini database barang udah kebentuk, kemudian saya mungkin akan buat tabelnya, nama tabelnya mungkin TBL barang gitu aja ya. TBL barang, kolomnya mungkin ya 4 aja dulu saya buat. Yang pertama ID, kemudian ada nama barang, kemudian ada description lah ya, description atau keterangan, kita pakai bahasa Indonesia aja, keterangan dan harga. Oke, dan kita sesuaikan nama itu varchar, keterangan juga varchar, harga mungkin kita kasih double ya. Di sini panjangnya mungkin ini 6, varchar namanya kita kasih 150, keterangannya mungkin 255 atau terserah teman-teman. Kemudian untuk ID itu saya bikin dia sebagai auto increment. Nah, otomatis dia akan jadi primary sebagai kuncinya ya. Jadi maksudnya ID-nya auto increment di sini kita nggak perlu input nantinya ID-nya, nanti otomatis nambah-nambah sendiri seperti itu ya. Jadi kita udah siapin tabelnya, ada ID, nama, keterangan, harga, nama tabelnya adalah TBL barang. Oke, saya coba save. Dan sekarang saya udah punya tabel ya. Ada nama, keterangan, harga. Oke. Nah, mungkin saya mau tambahin 1 atau 2 data terlebih dahulu sebagai sampel data. Ya, misalnya namanya barang 1 gitu ya. Nggak usah ribet-ribet, ini cuman sampel. Barang 1 keterangan. Dan harganya misalnya kita tulis 10.000. Oke.
Seperti itu, kemudian saya coba simpan. Go. Oke, saya udah nyimpan sebuah barang sekarang. Oke. Dan saya bisa saja tambahkan barang yang lain. Mungkin di sini nanti saya tulis barang 2 ya, tambahin aja. 2 harganya mungkin 15.000. Oke, saya coba go lagi. Nah, sekarang saya pilih ke browse. Oke, saya udah siapkan 2 data di sini ya. Jadi saya udah punya database barang, ada tabel barang di dalamnya, kemudian udah ada 2 data. Nah, 2 data ini yang nantinya, tabel ini maksud saya yang nantinya akan kita hubungkan dengan aplikasi Node.js kita ya. Kita akan bangun API-nya untuk memanipulasi tabel ini. Oke. Nah, itu yang pertama, silahkan teman-teman persiapkan. Nah, kemudian kalau sudah, saya beralih lagi ke command line terlebih dahulu untuk kita mulai mempersiapkan project Node.js kita. Oke, saya buka dulu terminal saya di sini, kemudian saya bersihkan dulu. Kemudian karena Node.js ini tadi akan menggunakan npm sebagai package manajernya, nah kita bisa menggunakan npm ini untuk meng-create project ya. Sebelumnya saya buat dulu sebuah folder, mungkin di sini saya beri nama Node.js MySQL gitu ya. Kemudian saya masuk ke Node.js MySQL. Nah, disinilah saya setup project saya. Saya pakai perintah npm init. Oke, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, nama package-nya, default-nya adalah Node.js MySQL. Saya biarkan default, kemudian versinya juga 100, saya biarkan default. Keterangannya mungkin simple REST API gitu ya. Kemudian entry point-nya default-nya index.js, biarkan saja. Test command kita nggak akan implement, kita nggak akan buat testingnya ya, unit testingnya misalnya atau integration testnya. Kemudian ya ini kita skip aja, enter. Git repository ya, ini kalau misalnya kita nanti akan hubungkan dengan misalnya dengan GitHub gitu ya. Untuk sementara kosongin aja. Keywordnya ya ini bisa aja kita tulis API, Node.js, MySQL atau terserah teman-teman. Saya enter, kemudian author ya nama teman-teman masing-masing. Saya tulis aja Hendro Steven di situ. Dan license-nya secara default ESC, default aja. Kemudian ya, dia akan menggenerate sebuah file namanya package.json nantinya yang kurang lebih isinya seperti ini yang ada di atas. Oke, kalau ini udah nggak masalah ya kita jawab aja yes dan enter. Oke, dan harusnya kalau saya clear dan saya ls, dia akan buat sebuah file package.json. Oke, nah sekarang saya akan buka folder ini di editor saya menggunakan VS Code ya, Visual Studio Code. Silakan juga teman-teman install kalau belum punya, atau bisa juga pakai editor apapun ya, text editor apapun bisa kita gunakan. Misalnya pakai pakai Notepad maksud saya juga bisa, nggak masalah. Tapi ya tentunya sebaiknya menggunakan editor-editor yang spesifik untuk development, untuk programming, misalnya ya VS Code, Atom atau sejenisnya. Nah, saya di sini menggunakan VS Code. Oke, saya ketik code titik gitu ya. Sorry sampai belepotan saya. Saya enter. Dan dia akan membuka VS Code tentunya ya. Sebentar, ini saya gedein dikit. Iya, semoga bisa kelihatan. Iya. Dan kita lihat di sini ada package.json. Nah, package.json inilah tempat kita mendefinisikan dependensi-dependensi aplikasi kita nantinya. Misalnya nanti kita akan menggunakan misalnya Express.js framework, terus akan menggunakan MySQL juga, ya nanti akan kita definisikan di sini. Ya, kita akan memanage semua dependensinya di sini. Kemudian ya, untuk menginstal dependensinya kita bisa saja tulis manual di sini ya, atau kita install nanti otomatis akan ditambahkan dependensinya ada di sini ya. Saya mau buka
command line yang ada di dalam atau terminal yang ada di dalam VS Code seperti ini. Kemudian saya mau install dependensi yang pertama, ya, npm install express, ya. Saya kasih min save, ya. Saya enter. Nanti dia akan lakukan proses download dan nanti akan disebutkan di dalam package JSON ini kalau kita sudah dependensi kita ke Express.js. Nah, ini contohnya, ya. Otomatis dependensinya akan ditulis di sini, ya. Dan semua file yang di-download tadi, ya, akan disimpan di dalam folder node module seperti ini. Oke, cukup banyak foldernya. Nah, itu baru satu dependensi, ya. Nah, selain Express.js, saya juga akan menginstal MySQL. Ya, jadi saya install MySQL juga. Ini Express saya ganti MySQL, ya. Library untuk terhubung dengan MySQL. Jadi saya perlu install. Oke, jadi udah ada dua. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya saya juga butuh body parser. Body parser ini nanti dibutuhkan untuk melakukan proses parsing, ya. Data yang kita kirimkan dari klien, dari browser atau dari REST API kliennya nantinya dalam bentuk JSON misalnya, itu akan diparsing nantinya, ya, supaya bisa dibaca oleh Express.js nantinya. Oleh kita nanti kita coding di sana dia bisa baca gitu datanya. Jadi perlu diparsing. Nah, library yang kita butuhkan itu namanya body parser. Nah, body parser, oke, saya enter dan kita akan bisa lihat di sini dependensinya sudah ditambahkan. Oke, jadi kurang lebih ada 3 dependensi ini yang akan kita pakai untuk membangun REST API kita. Oke. Baik, kemudian tadi waktu kita setup awal kita kan akan menggunakan starternya itu, ya, adalah mainnya, maksud saya entry point-nya, ya, itu adalah index.js. Ya, artinya kita harus siapkan file index.js-nya, ya. Berarti di sini harus ada file namanya ada file namanya index.js, ya. Ini adalah entry point-nya, ya. Jadi file index.js ini adalah file yang akan dieksekusi pertama kali. Oke. Nah, sebelum kita tulis macam-macam di sini, saya mau siapin dulu struktur aplikasi kita itu seperti apa. Jadi struktur foldernya di sini kita buat dulu. Yang pertama saya mau buat sebuah folder namanya, saya terbiasa dengan, jadi namanya sebenarnya nggak harus seperti ini ya teman-teman, tetapi sebaiknya kalau kita udah terbiasa dengan sebuah struktur folder itu kita pakai secara konsisten supaya kedepannya itu kita mudah memaintain aplikasi yang udah pernah kita buat. Ya, saya buat folder namanya app. Kemudian di dalam folder app ini akan saya buat beberapa folder yang lain. Misalnya nanti ada controller, ya. Kemudian mungkin nanti ada misalnya ada models. Nanti ini saya pakai untuk menyimpan file-file yang terkait dengan model atau entity atau data di database, di tabel maksud saya. Kemudian nanti ada folder routes. Folder routes ini nanti akan berisi file yang terkait dengan routing atau endpoint, ya, URL maksudnya, mapping URL-nya. Dan mungkin nanti ada folder config kali ya. Nanti misalnya kita akan melakukan konfigurasi koneksi database, ya, kita akan simpan di dalam folder ini. Oke, nah itu strukturnya maksud saya. Jadi ini struktur foldernya ada app, di dalam app ada config, controller, model, routes, kemudian di roots-nya, ya, di luar itu maksud saya ada file index.js, ya, sebagai file yang nantinya pertama kali dieksekusi. Oke, pertama kali dieksekusi. Oke, sebelum kita utak-atik dulu yang lain-lain, kita coba dulu di sini kita tambahkan beberapa script standar gitu ya. Di mana nanti scriptnya ini kita coba bisa running atau enggak. Oke, yang pertama saya mau buat konstan untuk express. Ini express.js-nya kita load gitu ya, require express, ya seperti itu.
Kemudian ya kita buat untuk body parsernya mungkin body parser sama dengan require body parser. Oke. Kemudian ya saya buat constant untuk application-nya app seperti ini, instance application, dan app ini akan use body parser-nya. Body parser saya pakai yang JSON karena nanti ini adalah REST API. Umumnya REST API itu berbentuk JSON data yang akan dikirimkan ya. Kemudian kita kasih URL encode juga ya. Use body parser URL encoded. Mungkin kita kasih konfigurasi extended-nya kita kasih true di sini. Oke, extended true. Oke, kemudian saya buat sebuah endpoint yang pertama mungkin kasih get dan dia itu ada di roots ya. Kemudian ada functionnya kita bisa kasih callback seperti ini, arrow function maksud saya. Dan mungkin di sini dia nggak ada yang ribet-ribet, kita tampilkan aja sebuah kalimat tertentu di sini. JSON misalnya, oke, saya buat message, oke, kemudian kita kasih pesan misalnya welcome to Node.js and MySQL, atau gini aja. Kita kan pakai Express ya, jangan langsung aja gini. Welcome to Express.js. Oke. Seperti ini. Ya, jadi ini sebenarnya prinsipnya kita membuat sebuah endpoint ya. Endpoint-nya ada di slash ini, maksudnya ada di roots-nya. Jadi kalau misalnya ini kita running di port tertentu, misalnya port 80 gitu ya. Maka di browser kan kita akan nulis localhost /28080/ ini maksudnya. Ya, slash. Maka yang akan dia return nantinya adalah pesan ini ya, welcome to Express.js. Oke. Ini dulu endpoint-nya, nanti akan banyak endpoint yang akan kita buat dan kita definisikan di folder roots tadi ya, di folder roots ini. Jadi ini untuk coba-coba aja dulu. Oke, kemudian saya coba running, saya buat constant port aja dulu di sini supaya nanti kita bisa coba-coba. Saya taruh di port 8080, oke? Atau terserah teman-teman mau taruh di port berapa. Kemudian kita listen, ya, app listen port. Kemudian kita kasih functionnya di sini, callback function. Kalau misalnya dia udah berhasil running, dia akan nulis ke konsol misalnya. Misalnya kita kasih pesan sederhana aja, misalnya saya tulis Express.js server running on. Nah, di sini kita tulis portnya. Oke. Ya, jadi kalau dia udah running nanti kita bisa tahu dia running di port berapa. Gitu ya. Baik, ini saya langsung coba aja ya. Saya coba running cara menjalankannya itu simple banget, langsung aja node index.js. Oke. Dan kita bisa lihat udah running di port 8080. Nah, ini kita bisa langsung coba ya, buka aja browser yang tadi, saya coba buka localhost 8080. Dan saya dapatkan pesan welcome to Express.js seperti ini. Ini artinya apa? Artinya instalasi tadi yang kita lakukan atau setup project kita tadi itu sudah berhasil ya. Kita install Express.js, kita install MySQL juga tadi walaupun belum terhubung dengan MySQL. Intinya adalah setup project kita udah berhasil dan kita bisa lanjut untuk melengkapi kode-kode program yang lainnya. Oke? Nah, pastikan teman-teman udah sampai di sini dan kita nanti akan lanjut ke kode-kode program yang lainnya. Ya, kemudian bagaimana misalnya saya lakukan percobaan sedikit di sini ya. Ini misalnya welcome to Express.js, saya ganti jadi Node.js seperti ini. Kemudian saya coba lagi, ini saya save. Kemudian saya coba buka browser lagi ya, localhost 8080. Nah, teman-teman perhatikan di sini outputnya itu masih yang lama ya, masih Express.js. Padahal kita udah ganti Node.js. Oke.
Nah, ini kenapa seperti ini? Ya karena memang Node.js secara default itu tidak ada kayak reload gitu ya, tidak ada nge-refresh gitu. Servernya sekali jalan seperti ini ya dia akan menjalankan kode program yang sebelumnya. Kalau misalnya kita ubah-ubah di sini, ya dia tidak akan mengupdate ya atau melakukan proses reload secara otomatis ya. Sehingga supaya bisa kita dapatkan perubahannya, ini harus kita stop dulu dan kita running lagi ya. Kita stop dulu kemudian kita running lagi. Oke, dan di sini kalau saya coba refresh, nah sekarang saya udah dapatkan hasil yang paling terbaru. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita pingin dia itu kayak auto reload gitu ya. Nah, untuk melakukan hal itu kita perlu menginstal library tambahan ya. Namanya adalah Nodemon ya teman-teman. Kalau searching Nodemon ya, yang ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Dan kita bisa install ini sebagai package yang global, artinya tidak perlu diinstal di aplikasi kita saja. Artinya sekali kita install nanti bisa kita pakai untuk project-project kita yang lain. Ya. Atau kita juga bisa install di lokal kita seperti ini. Dan nanti saat udah diinstal, untuk menjalankan project kita nanti menggunakan perintah nodemon. Terus startup scriptnya kita apa? Misalnya tadi index.js ya. Jadi nanti saya akan start dengan perintah nodemon index.js seperti itu. Jadi yang pertama ya teman-teman install terlebih dahulu nodemonnya. Jadi di sini saya stop dulu, kita install dulu nodemonnya, npm install, saya pakai global nodemon ya. Jadi install dulu nodemonnya seperti perintah yang ada di sini ya. Nah, kebetulan saya udah pakai Nodemon ya, jadi saya nggak perlu hit di sini, nggak perlu saya install lagi. Oke, jadi teman-teman silakan perintah ini dijalankan, diinstal, kemudian kalau sudah diinstal, ya kita bisa jalankan perintah index.js. Oke, dan nanti proses startnya kurang lebih seperti ini. Saya masih pakai versi 2.04, teman-teman. Oke, dan ini udah jalan dan kita bisa lihat Express.js server running on port 8080. Oke, dan kalau kita coba lihat outputnya di sini, misalnya saya running localhost 8080, kita bisa dapatkan hasil yang sama. Nah, sekarang saya coba ganti lagi ya, welcome to Express.js. Saya ubah kemudian saya save. Oke, saya ubah kemudian saya save. Ya, dan kita lihat apakah Nodemon bisa melakukan proses reload otomatis. Ya, teman-teman lihat langsung mendapatkan updatean terbaru ya. Jadi di belakang layar si Nodemon ini mendeteksi project kita apakah ada perubahan atau tidak. Begitu ada perubahan, maka dia akan melakukan proses reload. Ya, nah ini akan sangat membantu dalam dalam fase development ya. Kita nggak perlu stop, start lagi, seperti itu. Oke, jadi itu adalah dependensi atau library yang kita pakai untuk proses auto reload ya, otomatis ya. Jadi nggak perlu stop dan start secara manual. Oke, nah baik. Sekarang kita mulai dengan melengkapi source code kita. Ya, kalau tadi yang penting udah jalan nih ya, udah jalan. Ini saya bisa tutup dulu untuk sementara dan kita akan mulai misalnya mulai dari koneksi ke database dulu kali ya. Ya, jadi kita ciptakan dulu sebuah file konfigurasi config. Saya beri nama dbconfig.js saja gini. Yang isinya prinsipnya ini adalah konfigurasi koneksi ke database ya, konfigurasi koneksi ke database. Saya buat modul aja, sebuah modul baru, saya ekspor modulnya yang berisi yang pertama host, mungkin host ini alamat database-nya ya. Kalau di di komputer saya saat ini running di lokal komputer ya, saya tulis localhost. Mungkin kalau di server ya kita ganti alamat IP-nya misalnya atau domain misalnya ya. Kemudian MySQL-nya itu jalan di port berapa? Default-nya 3306. Nah, disesuaikan aja kalau teman-teman udah mengubah portnya di port number yang lain ya, ini disesuaikan.
usernya siapa ya. Default saya itu pakai root, kemudian passwordnya password. Oke. Password saya itu juga root ya, susah banget ya. Jadi root aja karena saya sering lupa. Kemudian nama database-nya tadi saya lupa, kita pakai database namanya apa ya? Saya lihat dulu. Localhost tadi saya di 4100. Oke, saya login dulu. Ya, DB barang maksud saya. Oke, nama database kita tadi DB barang. Oke, jadi saya tulis di sini DB barang. Oke. Jadi saya buat sebuah file konfigurasi yang berisi konfigurasi koneksi ke database. Ya, ada host, ada port, ada user, ada password, dan nama database-nya. Oke, teman-teman bisa menyesuaikan isinya ini tergantung dengan database di komputer masing-masing. Oke, nah itu yang pertama yang saya buat. Kemudian yang kedua adalah saya akan membuka koneksi ke database-nya. Ya, jadi bagaimana membuka koneksi ke database-nya ya. Saya akan buka koneksinya itu mungkin di model ya. Saya buat sebuah file namanya dbjs. Nah, file dbjs ini adalah file yang akan membuka koneksi ke database-nya. Nah, saya akan require MySQL di sini. Saya buat dulu const MySQL sama dengan require MySQL. Ini udah ada, tinggal saya tap aja tadi. Kemudian ya kita baca konfigurasi yang barusan kita buat tadi. Const misalnya dbconfig gitu ya. Saya require dari config itu dia, kemudian kita ambil file dbconfig-nya. Oke, jadi saya ambil dari modul yang sudah kita buat di dbconfig.js tadi ya, yang sebelumnya kita buat. Kemudian ya kita ciptakan koneksi, saya kasih keterangan mungkin create connection di sini to MySQL, dan kita buat konstannya constant connection MySQL ya. Dia akan pakai MySQL create connection, MySQL create connection ya, dengan konfigurasi kurang lebih yang pertama hostnya ya. Hostnya kita ambil dari dbconfig.host. Ini tadi yang kita udah buat sebelumnya di file dbconfig.js ya, yang ini. Oke. Kemudian portnya di sini kita ambil juga dbconfig port, kemudian user kita ambil dbconfig user, dan password kita ambil dbconfig password. Oke, dan database-nya dbconfig db tadi ya, saya lupa bener nggak sih db, ya db bukan database, ini db. Oke, jadi ini koneksinya kita mulai bentuk di sini. Ini parameternya kita udah buat. Kemudian tinggal kita buka sekarang connection-nya. Saya kasih keterangan open connection misalnya. Di sini kita panggil connection, ya, titik connect. Saya panggil fungsi connect. Kalau ada error, ya kita kasih callback di sini, ya. Kalau ada error, ya, di sini kita cek if error. Mungkin saya throw aja errornya, oke. Dan kalau tidak ada, saya kasih log aja, console log apa ya, successfully connected to the database. Ya, ini cuman cek aja ya. Jadi connection connect ini dia buka koneksinya. Kemudian nanti ada callback-nya ya, dia bawa parameter errornya. Nah, kita cek kalau misalnya ada errornya, kita throw errornya apa. Oke. Tapi kalau nggak ada, nanti akan ada pesan ini di konsol nantinya ya. Di terminal di bawah sini akan ada tulisan successfully connected to the database. Oke.
Kemudian ya jangan lupa kita ekspor modul ini. Saya modul ekspor, yang kita ekspor itu ya connection-nya ya. Database-nya ya, koneksi ke database-nya saya ekspor. Nah, nanti DBJS ini kita bisa pakai dari kelas lain yang butuh koneksi ke database. Oke. Nah, untuk itu kita buat modelnya. Nanti kelas model ini yang akan terhubung dengan database-nya ya. Di sini saya buat sebuah file baru lagi. Mungkin tadi kita akan memanipulasi tabel produk ya. Jadi mungkin saya beri nama aja produk di sini. Produk model JS itu aja ya. Biasanya kayak gitu ada prefixnya model kayak gitu. Oke. Dan di produk model ini kita akan require si DBJS atau connection-nya ya. Kita beri nama konstannya SQL gitu biar lebih semantik. Saya require dari DB tadi ya, saya slash DBJS. Mana? Ini dia. Oke. Jadi saya ambil dari DBJS ya, saya dapatkan SQL, saya simpan dalam konstan SQL ya. Ini adalah koneksi ke database-nya tadi ya, yang kita definisikan di file DBJS. Nah, nanti melalui konstan SQL inilah kita nanti kirimkan query-query ke database-nya. Ya, mau insert, mau update, delete, dan lain-lain. Kemudian mungkin saya buatkan sebuah konstan produk dulu di sini ya. Ini nanti kayak modelnya gitu ya. Dia berupa function aja yang berisi produk juga tentunya. Kemudian tadi ada apa aja? Saya cek dulu database saya. Ada apa ya tadi ya? Sorry, saya lupa. Ada nama, ada keterangan, ada harga ya. Ada nama, ada keterangan, ada harga. Nama, keterangan, harga. Oke. Nah, tinggal kita tambahin aja di sini. This nama sama dengan produk titik nama. Kemudian this keterangan sama dengan produk titik keterangan. Dan this titik harga sama dengan produk titik harga. Oke. Jadi pastikan fieldnya itu sama ya, nama, keterangan, harga. Oke, seperti itu. Jadi kita prepare dulu modelnya. Dan kemudian ya, berikutnya tinggal kita mulai membuat fungsi-fungsi CRUD-nya ya, untuk memanipulasi tabel produk tadi. Misalnya yang pertama saya mau buat produk titik create ya. Produk titik create itu new product parameternya, kemudian resultnya kita tampung di sini ya. Dan ini adalah fungsi, saya buat aja dalam bentuk arrow function seperti ini. Oke. Ya, kita eksekusi query. Ya, eksekusi query. SQL-nya apa ya, kurang lebih seperti ini. Insert into tadi TBL product. Saya make sure dulu namanya. Sorry, barang. Aduh. Sampai keliru. Oke, ini saya ganti aja ya biar kita nggak ambigu. Saya ganti barang aja. Oke, ini barang. Sorry ya, saya ganti aja biar mudah kita cerna. Namanya sama gitu ya. Jadi barang-barang ini juga jadi barang. Oke, barang create ya. Sini juga saya ganti new barang. Oke, sorry. New barang. Oke. Jadi query-nya insert into TBL barang. Oke, kemudian kita set gini. Tanda tanya ya. Dan di sini adalah data new barangnya tadi. New barang. Oke. Dan kalau berhasil atau gagal itu akan ada callback error atau respon gitu ya. Error dan resultnya lah, bukan respon, result. Nah, ini adalah callback-nya kalau udah selesai. Jadi kalau udah selesai proses insert ke tabel barang ya dengan data new barang ini, nah nanti akan ada callback-nya. Nah, callback-nya ini bisa saja berisi informasi bahwa udah berhasil atau bisa saja informasinya ya error, gagal.
ya. Nah, oleh karena itu saya harus cek apakah ada error atau enggak. Ya, if ada error ya, maka mungkin saya console log errornya. Console log errornya mungkin di sini saya tulis error. Oke. Dan ya errornya kita return ya, kita kasih ke result di atas ya, resultnya yang ini. Result error null ya. Jadi errornya apa? Null itu nanti datanya apa ya. Kalau misalnya berhasil nanti nullnya itu ada datanya. Oke, kemudian kita return. Oke. Jadi kita taruh di sini di dalam result. Kita kasih pesan errornya apa, kita kirim ke sini. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada error. Kalau nggak ada error, bagaimana ya? Kita tulis misalnya, saya mau tulis di konsol dulu. Log, apa ya? Created a new barang. Created a new barang, misalnya gitu ya. Barang yang kebentuk itu apa? Mungkin saya tulis di sini pakai ini ya, saya kasih data JSON-nya ID titik 2 ini res titik inserted ID. Nah, res titik inserted ID itu maksudnya diambil dari sini ya. Kalau berhasil nanti kan tadi kita udah buat di database kita itu ID-nya itu auto increment ya, artinya ID-nya itu ditentukan sendiri oleh tabelnya, oleh database-nya. Nah, kalau kita ingin ambil ID yang barusan berhasil dibentuk atau berhasil di-create ya, waktu barang itu disimpan, kita pakai properti ini ya. Dari resultnya, result titik insert ID-nya apa. Oke. Kemudian ya saya destruktor new product-nya. New barangnya maksud saya. Oke. Nah, struktur di sini. Jadi kalau dia berhasil nyimpen, dia akan tulis ID-nya apa dan field-field yang lain akan kecetak di konsol. Oke, dan tentunya ya kita kirim balik ya dalam result. Ini errornya 0, kemudian ya kita kirim balik data yang berhasil disimpan itu yang ini kan ya. Ini saya copy aja sama di sini. Sorry ya. Oke. Jadi kalau dia berhasil disimpan, dia akan tulis pesan ini di konsol, kemudian dia akan return ya data yang berhasil disimpan tadi. Oke, nah itu fungsi untuk apa namanya, untuk create atau insert buku baru. Kok buku barang baru ya, sorry. Yang berikutnya saya mau buat barang find all ya. Find all ini tentunya parameternya cuma ada result kan, dia nggak ada parameter yang akan kita input gitu ya. Kemudian kita buatkan arrow function, ya, seperti ini. Di sini isinya langsung aja query ya. Query-nya tentunya select semua ya, select all from tbl barang ya. Sama ya, tbl barang tanpa ada parameter karena kan kita select all gitu ya, jadi nggak ada parameter. Kita buatkan arrow function untuk callback-nya ya, berhasil atau gagal di sini. Oke, kalau misalnya gagal kita cek. Jika ada error maka pesan error ya, console log, misalnya errornya kita tulis di terminal. Oke. Dan ya kita return ya, result errornya apa, datanya nggak ada, 0. Dan langsung kita return. Return. Oke. Nah, kalau berhasil artinya kita dapatin datanya, kita tinggal tulis aja console log. Misalnya di sini saya kasih list of barang. List of barangnya itu ya mungkin resultnya aja kita cetak ya. Kemudian saya return. Ya, result errornya nggak ada, ya resultnya saya kembalikan. Oke, that's it. Itu fungsi untuk mengambil semua barang ya. Itu istilahnya ya, barang find all.
Next adalah mungkin apa ya? Find by ID kali ya. Find barang berdasarkan ID ya. Barang tadi udah ada create, kemudian udah ada find all, kemudian sekarang find by ID ya. Seperti itu aja. Kemudian kita tulis di sini mungkin barang ID, parameter karena find berdasarkan ID ya, ada parameter ID-nya tentunya. Barang ID, kemudian ya ini ada result-nya. Dan kita buat arrow function-nya. Ya, SQL query-nya adalah select all juga from tbl barang. Nah, tapi ada kondisi where ID sama dengan ya kalau misalnya kita pingin langsung tulis di sini ID-nya, sebenarnya kita bisa kasih pakai kutip gini kali. Saya coba dulu. Saya bisa pakai kutip ini ya. Select from tabel barang. Nah, ini saya contohin aja beberapa cara gitu ya. Nah, di sini tadi barang ID di atas ya. Oke. Kemudian ada error dan ada result-nya. Kita buatkan callback arrow function di sini. Ya, kita cek lagi apakah ada error. Kalau ada, ya seperti yang di atas tadi saya log errornya. Oke, saya log di sini, sorry. Error. Oke. Dan ya kita result back ya, errornya kita kirim balik. Dan ups. Kemudian di sini kita return. Oke. Berikutnya ya kalau dia berhasil ya kita cek dulu ada nggak datanya length, karena bisa saja kan nggak ketemu ya, walaupun nggak ada error tapi datanya nggak ketemu karena ID-nya memang nggak ada di database atau di tabel. Jadi kita cek dulu res length-nya ada nggak ya. Kalau ada ya, di sini saya tulis log barang found gitu ya. Kemudian ya yang di found itu res 0 ya. Dia akan return dalam bentuk array. Jadi barang yang ketemu itu ada di array pertama. Indeks ke 0 maksudnya. Kemudian ya kita result, errornya nggak ada, dan res 0 yang dikembalikan. Atau data yang ditemukan di tabel yang dikembalikan. Dan langsung kita return. Ya, ini jadi kalau ada datanya ya. Kalau tidak ada datanya, ya di sini kita handle. Kita return aja result. Mungkin pesannya adalah kind apa ya, not found mungkin. Nanti kita handle di depan kalau not found itu seperti apa. Oke, jadi nanti dia akan select dari tabel barang berdasarkan barang ID-nya ya, berdasarkan barang ID-nya. Nah, kalau error yang ini akan dieksekusi, pesan errornya kita kembalikan. Kalau berhasil nggak ada error, tapi ada kemungkinan kan, walaupun nggak ada error, tapi datanya nggak ketemu. Kalau datanya nggak ketemu, ini yang di return. Kalau ketemu, artinya ada length-nya, maka datanya kita kembalikan apa adanya. Oke, nah itu adalah find by ID ya. Nah kita bisa tambahkan fungsi yang lain, misalnya untuk remove mungkin ya, untuk remove, dan mungkin nanti ada update, saya tambahin aja langsung di sini. Ya, kemudian ini untuk remove berarti barang titik. Oke, saya beri nama remove. Find by ID ya, barang remove. Oke. Barang remove by ID ya. Barang remove by ID berarti saya kasih barang ID. Oke, barang ID, dan ya ada resultnya nanti kita kirim balik. Dan query-nya ya kurang lebih ya delete from tbl barang ya where ID sama dengan where ID sama dengan tanda tanya. Perhatikan saya menggunakan bentuk yang berbeda di sini. Kalau tadi saya pakai dengan bentuk seperti ini ya, langsung ada di sini parameternya. Nah, sekarang saya model substitute. Sebenarnya yang lebih disarankan itu yang seperti ini ya, pakai substitute seperti ini. Oke, kemudian ya kita
tempatkan barang ID di sini sebagai parameternya yang nanti disubstitute ke ID itu ya, yang tanda tanya. Dan seperti biasa kita buatkan callback-nya kalau ada error kita tampung di sini. Error atau sukses maksud saya ya. Oke, kita cek ada error nggak? Nah, kalau ada error ya seperti biasa console log error di sini. Dan resultnya kita kembalikan pesan errornya. Kemudian ya langsung di return. Oke, nah kalau berhasil kita cek ya berhasil bukan berhasil. Maksudnya kalau tidak ada error kita cek apakah query delete-nya ini berhasil dieksekusi atau enggak. Nah, kalau dia berhasil dieksekusi, harusnya database ya MySQL itu akan return nilai affected row-nya. Artinya berapa row yang berhasil dihapus misalnya. Ya, karena kita bisa saja hapus berdasarkan kondisi misalnya kalau database-nya kompleks gitu ya, misalnya kita bisa saja hapus berdasarkan kondisi tertentu dan data yang dihapus ternyata bukan cuma ada satu row ya. Jadi affected row-nya bisa lebih dari satu. Nah, kalau misalnya affected row-nya itu kurang dari satu, artinya ya tidak ada error, tetapi tidak ada data juga yang berhasil dihapus. Oke, jadi saya cek aja affected rows. Nah, itu dia. Kalau dia sama dengan 0, artinya nggak ada data yang terhapus. Ya, kita langsung result. Ya, nggak terhapus ini bisa saja karena ID-nya yang mau dihapus nggak ada gitu ya. Nah, jadi saya kasih kind misalnya sama kayak yang sebelumnya not found. Ya, jadi yang mau dihapus nggak ada gitu. Oke, jadi bukan error tetapi ya datanya yang nggak ada, jadi yang nggak bisa dihapus. Oke, resultnya kind-nya not found dan return. Kita return aja langsung. Oke. Nah, tapi kalau dia berhasil artinya affected row-nya lebih dari 0 ya. Kita tinggal console log aja. Console log. Di sini saya kasih misalnya deleted barang with ID, mungkin kita tulis ID-nya barang ID. Oke. Jadi saya kasih pesan barangnya sudah terhapus gitu ya dengan ID sekian. Dan ya kita result. Kita return maksud saya. Kita set resultnya maksud saya. Resultnya pesannya nggak ada, datanya res ya. Atau hasil dari proses delete di database kita return balik. Baik, kita udah punya 3 apa 4, remove, find by ID, find all, dan create. Udah ada 4. Nah, satu lagi mungkin ya update. Nah, update ini mirip-mirip kayak insert sebenarnya. Ya, cuman beda query-nya aja. Saya tinggal tulis aja di sini mungkin barang titik update gitu ya. Update-nya by ID juga mungkin. Ya kan kita nggak update semua sekaligus, tapi by ID-nya. Sehingga parameternya itu ada barang ID, ada barangnya ya, barang yang akan kita update, dan ya ini kita kasih callback-nya nanti di situ result. Oke. Dan query-nya seperti apa ya, kayak query update gitu ya. Update tbl barang set apa aja tadi, ada nama keterangan ya, nama keterangan harga. Oke, set nama sama dengan tanda tanya, keterangan sama dengan tanda tanya, dan apa tadi harga ya sama dengan tanda tanya. Terus kita kasih kondisi kan, where ID sama dengan tanda tanya. Oke. Jadi update tbl barang, set namanya tanda tanya, keterangan tanda tanya, harga tanda tanya, where ID-nya sama dengan tanda tanya. Nah, baru di sini kita kasih parameternya dalam bentuk array ya. Saya kasih misalnya yang pertama barang titik nama. Kemudian barang titik keterangan dan barang titik harga. Oke. Dan yang terakhir ya barang ID. Oke, nah itu parameternya.
Karena lebih dari satu, kita tulis dalam bentuk array. Dan seperti biasa ada error dan ada responnya ya sebagai callback dari eksekusi query ini. Kita cek apakah ada error. Nah, jadi waktu kita mau update apakah ada error? Kalau ada error, seperti biasa kita console log errornya, kemudian kita kirim balik kita kirim balik errornya. Oke. Kita kirim balik errornya, kemudian ya kita return di sini, selesai gitu. Nah, kalau nggak ada error, ya kita cek juga affected row-nya. Ini kan sama kayak delete ya. Nah, update ini kan juga ada affected row-nya. Bisa lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bahkan kalau tidak ada yang terdampak, artinya tidak ada yang berhasil diupdate, ya affected row-nya itu ya kurang dari 1, ya, atau 0. Nah, jadi saya cek apakah affected rows-nya itu sama dengan 0. Artinya tidak ada data yang diupdate. Bisa jadi karena barang ID-nya itu nggak ketemu ini. Where ID-nya ternyata ID-nya nggak ada di tabel. Ya, nggak ada data yang akan diupdate. Gitu ya. Jadi saya kasih result mungkin sama seperti di atas. Kind not found. Seperti ini. Kemudian nggak ada data, null. Dan langsung kita return. Oke. Dan kalau misalnya ada ya berhasil terupdate gitu ya, kita console log aja misalnya updated barang. Oke. Barang yang terupdate itu apa ya, kita tulis di sini aja misalnya ID-nya itu barang ID, kemudian ya kita destruktor barang situ. Oke. Nanti di konsol di terminal akan kelihatan barang yang berhasil diupdate itu barang yang mana gitu ya. Ya, jangan lupa kita result ya, pesan errornya nggak ada, terus di sini ya sama seperti yang itu barang ID dan kita destruktor barangnya. Ya. Ya, itu kurang lebih ini koma, sorry. Saya kasih koma. Nah, ini kurang lebih modelnya. Jadi ada update by ID, ada remove, mungkin remove juga by ID ya. Saya beri nama by ID. Kemudian ada find by ID, find all, dan create. Ya, itu kurang lebih fungsi-fungsi ya, kayak CRUD aja gitu. Dan jangan lupa di bagian bawah saya modul export. Ya, modul titik export. Yang akan saya ekspor itu adalah barangnya tadi ya. Sehingga nanti barangnya ini bisa saya panggil atau saya gunakan nantinya dari controller ya. Controller ini yang nanti akan memanggil fungsi update, fungsi remove, atau find by ID, find all, atau create. Oke, nah sampai di posisi ini sebenarnya kita udah selesai membangun modelnya ya, di mana modelnya ini representasi dari tabel. Kemudian di dalam model ini udah ada fungsi-fungsi untuk meng-create, untuk find all, untuk find by ID, untuk remove by ID, ataupun untuk update by ID. Oke, semua fungsi udah tersedia. Yang berikutnya ya tinggal kita siapin controllernya ya, controllernya yang akan mengkonsumsi atau memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam model ini. Oke. Baik, saya rasa untuk controller dan fungsi-fungsi yang lain ya terkait dengan REST API kita yang kita bangun di video tutorial kali ini akan saya buat di di seri yang kedua dari tutorial kita kali ini, karena saya lihat rekamannya udah cukup panjang ya, kurang lebih udah sejaman. Jadi untuk seri yang keduanya akan saya buat di rekaman video berikutnya. Oke, ditunggu ya teman-teman, karena video berikutnya tidak akan lama ya. Saya akan rilis paling lama 2 hari setelah video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.